Saya masih sepakat bahwa seni lukis itu adalah suatu proses penciptaan karya yang mana merupakan cerminan dari apa yang namanya jiwa ketok kalau S. Joyono, yaitu pencerminan dari karakter pribadi dari setiap seniman. Saya masih meyakini itu dan itu juga saya sepakat gitu ya. Terkait dengan seni lukis yang ada di Indonesia. Seni lukis di Indonesia ini kan konsep pendidikannya saya melihatnya ada dua bentuk gitu ya, yang bisa kita pelajari dalam dunia akademik perguruan tinggi. Satu, pendidikan seni yang berorientasi konsep pengajarannya seperti ada di dalam sebuah sanggar seni lukis. Yang satunya, ketika kita ingin masuk dalam dunia perguruan tinggi, memakai satu sistem yang namanya pendidikan seni rupa. Nah, satunya yang namanya pendidikan seni rupa ini adalah diorientasikan menjadi seorang guru sekolah, gitu ya. Jadi ada dua bentuk sistem ketika kita belajar pendidikan seni lukis dalam tingkat perguruan tinggi. Nah, tentunya dua sistem ini mempunyai dua karakter yang berbeda. Kalau yang satunya, misalkan saya belajar di sebuah institusi seni, seorang dosen mengajarkan seni lukis itu, orientasi yang dibangun adalah orientasi bagaimana Anda menciptakan karya sebaik mungkin, seartistik mungkin. Tentunya dengan konsep yang bisa Anda coba presentasikan, gitu ya. Tapi satu hal yang selalu saya jadikan kritik adalah bahwa dosen-dosen di seni lukis itu terkadang kalau dari zaman saya belajar dulu tidak pernah mencontohkan dengan apa itu yang namanya manajemen seni. Atau mungkin kalau misalkan saya sebut seni lukis kita apakah mungkin bisa dilarikan ke dalam dunia industri seni, entrepreneur lah kalau misalkan yang terbaru sekarang statement itu. Saya pikir penting gitu ya, ketika kita masih kuliah itu dosen juga mencontohkan bagaimana dia bisa survive dengan karyanya, dia bisa survive, dia bisa memasarkan karya seni lukisnya ke dalam pasar seni rupa Indonesia. Karena satu orientasi dalam pendidikan akademik dalam konsep kesanggaran ini kelemahannya adalah hal seperti itu tidak diajarkan gitu ya, dalam dunia akademik. Kadang pengajar pun tidak bisa mencontohkan yang namanya kita menjadi seorang pelukis itu setelah lulus kuliah misalkan, bagaimana caranya kita bisa memasarkan karya. Yang diorientasikan selama ini dalam dunia akademik konsep kesanggaran adalah yang terkait dengan teknis semata. Tapi setelah mahasiswa seni lukis ini lulus, mereka terkadang tidak pernah dicontohkan dengan apa yang namanya konsep untuk memasarkan sebuah karya seni mereka, gitu ya. Saya berbicara ini dalam konteks yang sekarang ya. Saya pikir ketika kita menjadi seorang seniman, menjadi seorang pelukis itu juga wajib mengerti dengan apa yang namanya manajemen, gitu ya. Bagaimana kita bisa memasarkan karya sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan penghasilan dari sana, kita bisa survive, kita bisa berjualan karya, karena memang dari situ kita bisa hidup gitu ya, kita masih bisa menjalankan kesenian kita. Dari mana kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan penghasilan dari berjualan kita dalam karya seni lukis gitu ya. Makanya teman-teman kita di seni lukis gitu ya, seorang seniman seni lukis itu belajar entrepreneurnya ketika mereka sudah lulus dan itu belajar secara otodidak. Jarang sekali dosen itu mencoba untuk memberikan trik bagaimana menjual karya. Yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah yang terkait dengan pendidikan seni rupa, gitu ya. Orientasi teman-teman ataupun para pengajar di pendidikan seni rupa ini kan memang selalu berorientasi bahwa ketika orang mau belajar dalam pendidikan seni rupa, maka orientasinya dia harus menjadi seorang guru. Sangat luar biasa gitu, dan memang tidak ada yang salah dengan hal itu. Cuman kan saya selalu mengatakan bahwa ketika Anda ingin mengajarkan sesuatu ke murid Anda, tentunya Anda juga harus menjadi seseorang yang pernah mengalaminya, sehingga Anda bisa membagikan pengalaman Anda berdasarkan atas sebuah pengalaman yang real. Jadi kalau misalkan Anda ingin presentasi bahwa Anda bisa survive dengan karya seni lukis Anda, maka juga Anda harus bisa mencontohkan kepada mahasiswa Anda bahwa Anda bisa hidup dengan karya seni lukis Anda. Makanya penting buat saya, apapun
konsep pendidikannya, mau ada di pendidikan seni yang berorientasi menjadi seorang guru ataupun berorientasi menjadi seorang seniman dalam konsep kesanggaran, menurut saya sama saja. Ketika seseorang ingin belajar seni rupa atau seni lukis, maka dia harus menjadi seseorang yang total di sana. Tidak boleh ada kata main-main, saya pikir. Karena ini adalah sebuah keilmuan. Ketika kita mengambil satu jurusan yang kita suka gitu ya, dalam seni lukis misalkan, kita harus bisa total dan mempelajari dengan betul-betul apa itu esensi seni lukis gitu ya, dan apa itu cara bertahan hidup kita dengan karya seni rupa dan keilmuan di seni lukis yang kita punya gitu. Jadi saya pikir sangat penting siapapun buat kita untuk bisa mengerti dan mempraktekkan secara total dedikasi kita di keilmuan kita yang sudah kita pelajari dalam bangku pendidikan. Saya sangat salut, saya sangat hormat juga dengan semua seniman yang akhirnya bisa sangat memahami betul dengan apa yang namanya konsep pemasaran dalam karya seni rupa mereka, gitu ya, karya seni lukis mereka. Mereka tidak pernah belajar selevel perguruan tinggi, tapi mereka bisa hidup dengan karya seni lukis yang mereka buat. Saya pikir teman-teman yang pernah belajar dalam dunia akademik dan mendapatkan gelar sarjana juga wajib untuk belajar dari teman-teman seniman yang cuman belajar secara otodidak, bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan seni lukis secara formal. Saya pikir itu. Terima kasih.